Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menerapkan analisis regresi linear sederhana dengan mengolah data yang ada. Oke, di sini dari contoh kasus saya ambil contoh kasus yang ada di modul, yaitu seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan. Saya setting judulnya jadi pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Jadi apakah terdapat pengaruh biaya promosi terhadap penjualan? Pertanyaan dalam penelitian ini, apakah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan? Nah, di sini hipotesisnya sudah ada, ya kurang lebih sama dengan rumusan masalah. Lanjut untuk kriteria pengujian, di sini ada H0 dan H1. Untuk deskriptifnya, H0 tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan, dan H1 terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Jadi dibuat kriteria pengujian secara statistik, di mana di sini H0 diterima jika beta lebih kecil atau sama dengan 0, T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, atau F hitung lebih kecil sama dengan F tabel. Ini untuk H0, dan untuk H1 sebaliknya. Oke, langsung ke data. Di sini sudah ada data sampel, yaitu data penjualan dan promosi dari 8 perusahaan. Berarti jumlah datanya ada 8, N-nya ada 8 ya. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah menghitung persamaan regresi atau koefisien regresi, nilai prediksi, mencari nilai prediksinya. Jadi prediksi yang dicari adalah nilai Y, dimana di sini Y adalah variabel yang akan dipengaruhi, X adalah yang mempengaruhi. Jadi di sini apakah X ini berpengaruh terhadap Y? Jadi X ini mempengaruhi Y. Y adalah variabel yang dipengaruhi. Oke, untuk selanjutnya adalah nilai koefisien determinasi, kesalahan baku estimasi, kesalahan baku koefisien regresi, nilai F hitung, T hitung, dan kesimpulan. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan sebagian saja ya. Di sini hanya persamaan regresi, nilai prediksi, koefisien determinasi, kesalahan baku estimasi, dan nilai F hitung. Poin 5 dan 7 saya lewatkan. Kita lanjut ke pertemuan minggu depan. Jadi sini yang kita hitung pertama persamaan regresi dulu. Jadi langkah pertama adalah kita membuat tabel dari data tadi. Nah, dimana di sini tabelnya adalah tabel dari data awal. Terus nilainya kita jumlahkan semua. 64 plus 61 sekian-sekian sampai dengan hasilnya 608. Nah, untuk tabel tambahan di sini ada tabel X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Berarti nilai X dikalikan Y berarti 20 dikali 64 sama dengan 1280. Perlakuannya sama dilakukan sampai data ke-8, terus hasilnya dijumlahkan. Nah, ini hasilnya 15032. Nah, untuk X kuadrat, nilai X dikuadratkan berarti jadi 400. Selanjutnya sama perlakuannya, 20 pangkat 2, 16 pangkat 2, 34 pangkat 2 sampai sekian, terus hasilnya dijumlahkan. Untuk Y2 perlakuannya sama dengan X2. Oke, lanjut. Sekarang kita menghitung persamaan regresinya, di mana rumusnya di sini. Jadi kita tinggal masukkan nilainya di sini, nilai XY di sini ya, nilai kali X kali Y ini sama dengan 15032. Jadi kita tinggal masukkan 15032. N-nya tadi adalah 8 karena jumlah datanya ada 8. Jadi N-nya kita masukkan 8. Selanjutnya sigma X adalah jumlah X berarti 192, dan sigma Y sama dengan 608 per N-nya ini tadi sama, yaitu 8. Terus sigma X kuadrat berarti jumlah dari X kuadrat berarti 4902. Kita taruh di sini 4902. Sigma X dikuadratkan berarti 192 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 1,497. Nah, untuk A, rumus A adalah sigma Y min B kali sigma X per N. Berarti nilai dari sigma Y, berapa nilai dari sigma Y adalah 608 min B. B ini tadi 1,497. Sigma X berarti 192. Berarti tinggal dimasukkan nilainya 608 min 1,497 kali 192 per N adalah 8. Hasilnya sama dengan 40,082. Nah, untuk menghitung nilai prediksi Y di sini kita lihat rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX plus error. Nah, di sini kita buat untuk prediksi awal untuk data pertama. Di sini nilai A-nya sama dengan ya 40,082. Berarti sini 40,082 plus
B, berarti nilai B nya 1,497, dimasukkan 1,497 dikali, nah ini dikali X. X nya berarti untuk data pertama adalah X data pertama 20, tinggal dimasukin nilai 20, yaitu sama dengan 70,0222. Nah terus untuk yang kedua, prediksi Y yang data kedua di sini 40 sama nilainya, tinggal diganti datanya. Berarti data X yang kedua sama dengan 16 ya. Di sini dibuat 16. Hasilnya 64,034. Perlakuannya sama seperti itu sampai seterusnya sampai data ke-8. Selanjutnya adalah buat tabel. Tabel ini tujuannya untuk memudahkan saja sih sebetulnya. Jadi dari tabel yang awal kita buat, sekarang dibuat tambahan tabel yaitu nilai Y prediksi tadi, yaitu nilai ini 70,022 ya, ini di data pertama sampai data ke-8 yaitu hasilnya 73,016 dan dijumlahkan hasilnya. Untuk Y min Y prediksi pangkat 2 di sini berarti nilai Y dikurang nilai Y prediksi, berarti 64 dikurang 70,0222 dipangkatkan 2 ya, hasilnya ini ya. Ingat ya, 64 dikurang 70,022 dipangkatkan 2. Perlakuannya sama sampai data ke-8 selanjutnya dijumlahkan. Nah, untuk Y min Y rata-rata berarti kita cari Y rata-ratanya dulu. Nah, jumlah Y di sini adalah 608. Berarti kita tinggal hitung rata-ratanya dari Y. Rata-rata dari Y di sini kita tulis 608 dibagi, karena jumlah data Y 8 berarti dibagi 8 sama dengan 76. Y rata-ratanya adalah 76, berarti 64 dikurang 76 dipangkatkan 2 hasilnya 144. Perlakuannya sama seterusnya sampai data ke-8 terus hasilnya dijumlahkan. Oke, lanjut langkah ketiga. Langkah ketiga di sini saya akan menghitung koefisien determinasi atau R-square. Nah, di sini jumlah sigma Y min Y prediksi ini sudah ada hasilnya di sini 227,497. Berarti tinggal kita masukkan 227,497 per Y min Y rata-rata di sini hasilnya 886. Ya, tinggal masukkan 886 sama dengan 0,743. Sekarang kita menghitung R yang disesuaikan. Persamaan rumusnya adalah R square min P. P ini adalah jumlah variabel yang diprediksi. Karena yang diprediksi adalah variabel Y dan Y nya cuma 1, berarti P nanti sama dengan 1. Nah, di sini P kali 1 min R square per N min P min 1. Berarti di sini nilai R square dimasukkan dulu. Yang tadi 0,743 min 1. 1 ini adalah nilai bakunya. Min 0,743 per 8 min 1 sama dengan 0,70. Oke, sekarang standar error di sini kita hitung kesalahan baku dari estimasi atau kesalahan perkiraan. Kita hitung standar errornya adalah akar sigma Y min Y prediksi per N min K. N ini adalah banyaknya data, dari banyak data adalah 8 per variabel ya. Min K, K ini adalah banyaknya variabel, berarti variabelnya kan karena ada 2, Y dan X berarti 2. Jadi di sini SE sama dengan akar 227,467 per 8 min 2 sama dengan 61576. Sekarang kita tinggal menghitung nilai F. Di sini nilai F sama dengan, kita tinggal masukkan nilainya. Sini nilai S square sama dengan 0,743 per K itu sama dengan 2. K itu adalah jumlah variabel ya, tadi saya bilang jumlah variabel karena variabelnya ada 2, X dan Y, berarti 2 dikurang 1 per 1 nilai bakunya min R square tadi sama 0,743 per 8 min 2. Min 2 ini adalah K nya tadi ya. Oke, jadi hasilnya sama dengan 17,367. Nah, di sini kita tinggal buat kesimpulan sementara. Karena F hitung sama dengan 17,367 lebih besar daripada F tabel yaitu 5,99, maka persamaan regresi dinyatakan baik. Nah, keputusan dari OJF adalah karena persamaan regresi dinyatakan baik, maka H0 ditolak. Nah, keputusan tadi implikasinya jika H0 ditolak, nah di sini berarti kesimpulan deskriptifnya adalah terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Bagaimana cara